selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Kick Andy istimewa di malam hari ini. Saya berjanji tidak akan menggantikan posisi dari Andi F. Noya, tapi justru akan bertanya kepada Andi F. Noya. Mungkin bagi pemirsa dan juga netizen yang budiman, follower setia dari seluruh media sosial Kick Andy Show, silahkan dibuka dulu. Bagi followers baru, silahkan di follow. Nah, di situ banyak sekali catatan-catatan atau notes atau quotes, apapun istilahnya. Pertanyaannya, mungkinkah ini memang ungkapan rasa hati terdalam dari seorang Andi Noya atau hanya kutipan-kutipan dan diberi nama Andi F. Noya dan diklaim sebagai catatan Andi Noya? Nanti kita akan sama-sama mengkonfirmasi. Sebelum itu kita akan mendengarkan dulu lagu untuk kita renungkan dari Shana Shannon berikut ini. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Sayang kita berbuat, kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum.
Ya, sesuai janji saya tadi, kita akan langsung mengkonfirmasi Andy's Note, suatu catatan yang sering diunggah oleh Bang Andi. Bang, apa kabar? Selalu sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita juga doakan selalu sehat ya, pemirsa setia Kick Andy. Jadi saya langsung penasaran nih ke notes yang pertama, Bang. Di situ saya baca, dulu saya malu punya ayah montir mesin tik dan ibu tukang jahit. Setelah mereka meninggal, saya baru memahami nilai seseorang bukan diukur dari pekerjaannya. Itu kisah pribadi Bang Andi. Iya, kalau ini pasti kisah pribadi. Pekerjaan dia setiap hari adalah datang masuk dari kantor satu ke kantor yang lain, menawarkan jasa. Apakah ada mesin tik yang rusak yang bisa saya perbaiki? Nah, kalau ada yang rusak biasa diperbaiki di situ kalau servis saja. Tapi kalau rusak memang dia bawa pulang ke rumah. Nah, bawa pulangnya itu ya naik angkot karena ini situasi dan kondisinya di Jayapura ya. Nah, pada saat seperti itu karena Jayapura bukan kota besar, kota kecil, maka sering di jalan tuh saya berpapasan dengan ayah. Kadang-kadang saya udah lihat ayah saya datang dari arah sana, saya datang dari sini pulang sekolah misalnya. Nah, itu biasanya saya menghindar karena saya malu sekali punya ayah hanya tukang betulin mesin tik. Apalagi saya menanjak remaja ya. Sudah mulai tahu ada gadis cantik ya, jadi ada perasaan aduh malu sekali punya ayah seperti itu. Hal yang sama saya rasakan ketika saya lebih kecil lagi, usia 13 tahun, sebelum saya bertemu ayah saya karena ayah dan ibu berpisah. Kemudian setelah dewasa atau remaja saya baru ikut ayah. Tapi waktu saya ikut ibu, ada perasaan malu juga karena ibu saya itu tukang jahit di rumah. Dan kami hidupkan dari kamar kecil di garasi rumah orang. Saya ikut ibu karena saya anak yang paling kecil. Jadi ada perasaan tidak ada kebanggaan bahwa ibu saya hanya tukang jahit. Dan kemudian ada masa di mana dia jadi kasir di sebuah restoran di mana jam 4 atau jam 5 pagi dijemput pakai mobil pickup, mobil terbuka penuh dengan sayur. Kemudian ibu saya bukan naik di atas sayur, tapi ibu saya di depan bersama supir. Jadi ini habis belanja supirnya, kemudian jemput ibu saya dan ke restorannya. Jadi ibu saya kasir di situ. Ini tentu bagi anak seusia saya itu sudah mulai ada perasaan malu gitu loh. Kok ibu saya bekerjanya seperti itu sebagai single parent waktu itu. Dan kakak saya ada 2 perempuan yang ikut ibu waktu itu dititipkan di panti asuhan karena secara ekonomi agak berat. Sekali-sekali Sabtu dan Minggu baru kami bisa bertemu, berkumpul. Nah, kondisi itu yang membuat saya merasa malu. Tapi setelah dewasa seperti sekarang ini ya, apalagi setelah jadi jurnalis, saya merasa Tuhan, kalau dulu saya marah pada Tuhan karena saya anak bungsu, kenapa lahir ketika orang tua miskin, kemudian saya dibebani, tanda kutip waktu itu, dibebani oleh ponakan-ponakan ketika saya mulai bisa bekerja. Ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, kemudian 2 kakak perempuan saya meninggal. Ada 8 anaknya yang harus saya urus, saya hidupi sebagai tanggung jawab saya. Nah, saat itu saya marah pada Tuhan. Tuhan, alangkah tidak adilnya, saya anak bungsu harus menanggung beban seperti itu. Tetapi setelah jadi jurnalis, apalagi setelah di Kick Andy, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Hari ini saya bersyukur. Mengapa begitu? Karena rupanya sejak kecil Tuhan sudah menempa saya sedemikian rupa. Dan kemudian ditambah lagi dengan ada acara Kick Andy, saya bertemu dengan orang-orang kecil yang luar biasa dalam keterbatasan mereka, baik ekonomi maupun pendidikan. Mereka berbuat baik dan memberikan nilai-nilai pada anak-anak mereka. Ambil contoh misalnya, ayah saya satu hari tidak sanggup lagi dengan tangnya itu mau menekuk tuts mesin tik. Saya lihat ayah saya sudah sakit-sakitan, sudah tua, dan ketika saya mau bantu, ayah saya marah. Dia bilang, tidak boleh kamu sentuh mesin tik ini. Saya kaget, kenapa? Dan saya marah juga waktu itu kan, kenapa saya mau bantu tapi tidak boleh. Nah, setelah ayah saya tidak ada, baru saya bisa memahami, oh, rupanya dia tidak mau anaknya
meneruskan jejak dia, profesi dia sebagai tukang betulin mesin tik, karena ada temannya yang pekerjaannya sama, yang kemudian anaknya meneruskan ketika orang tuanya meninggal, karena diajarin bagaimana memperbaiki mesin tik. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi nilai-nilai itu adalah bagaimana dalam kemiskinan, ayah saya itu humoris. Dalam kemiskinan dia punya integritas, ya. Dia pantang, tanda kutip, meminta-minta, dan dia menikmati hidupnya. Jadi saya bilang, oh iya, dalam kekurangan kita harus tetap bersyukur, harus tetap menikmati hidup, karena ayah saya selalu bilang hidup itu singkat, jadi kamu jangan bikin hidupmu jadi susah. Nah, sementara dari ibu, saya belajar tentang bagaimana menghargai perempuan, karena saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana banyak ibu-ibu, setelah saya lihat ibu saya sendiri, juga mengalami hal yang sama. Mereka harus membesarkan anak-anak mereka, mereka harus mendidik anak-anak mereka sendirian. Dengan segala beban yang berat, dia bisa memberikan nilai-nilai dan mendorong saya untuk hidupnya tidak susah seperti yang dia rasakan. Nah, nilai-nilai itu yang saya kemudian merasa, Tuhan terima kasih, karena Tuhan sudah memberikan saya gemblengan sejak saya kecil, dan sekarang saya bersyukur karena orang tua saya memberikan nilai-nilai yang kemudian saya praktekkan dalam kehidupan saya. Berpikir positif, selalu jujur, punya integritas, ya, dan tidak mencuri yang bukan milik kita, walaupun kita dalam keadaan susah. Well noted. Kita akan menuju ke Andy Notes yang kedua, Bang. Tapi selepas jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Dalam kesulitan, tinggal di gang kecil, tapi ada orang yang ngejar saya, bahkan di koper ini dia kasih uang, antar ke rumah, karena saya tolak di kantornya, dia antar ke rumah, saya bawa kembali. Kembali lagi di Kick Andy Show, kita langsung konfirmasi ke catatan yang kedua dari Bang Andi Noya. Second notes nih, berbicara tentang lentera jiwa. Waduh, lentera jiwa. Ini gimana gitu ya, lentera jiwa, Iya. menerangi. Kita bacakan ya notes lengkapnya. Saya beruntung menemukan lentera jiwa atau passion dalam dunia tulis-menulis, sehingga bekerja sebagai jurnalis bagi saya ibarat rekreasi. Kebahagiaannya jadi berlipat karena untuk melakukan kesenangan itu saya dibayar. Berbahagialah orang yang sudah menemukan lentera jiwanya. Obviously ya, itu pasti sudah Andi Noya ya, karena kan jadi jurnalis. Nah, ini berawal dari seringnya dulu diminta untuk bicara di kampus-kampus. Kemudian kalau bertemu dengan mahasiswa, itu mulai terasa itu, banyak sekali mahasiswa yang tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena mereka sedang menekuni bidang yang mereka tidak suka. Loh, kok bisa begitu? Ternyata ada yang karena orang tuanya yang suruh. Jadi orang tuanya kalau dokter, dia pengen anaknya jadi dokter. Orang tuanya lawyer, anaknya disuruh masuk ke fakultas hukum. Dan begitu seterusnya. Jadi anak-anak itu didorong untuk sesuai dengan keinginan orang tuanya. Mereka nggak happy ternyata. Kemudian ada yang karena pacarnya yang ngajak. Ya, baru 1 semester udah putus, jadi dia terus saja kan. Jadi banyak anak-anak muda seperti ini yang nggak tahu, dia belum menemukan lentera jiwanya, passionnya. Jadi pada ujungnya mereka yang sudah menderita sepanjang perjalanan itu, kalau dia hatinya nggak pengen jadi dokter, tapi dia harus masuk ke kedokteran, ujung-ujungnya kan dia harus jadi dokter juga, bekerja di rumah sakit atau buka praktek sendiri, tapi nggak happy. Sampai mati dia nggak pernah mendapatkan kebahagiaan di situ. Ini tragis sekali. Dan ini bukan main-main, karena salah satu film yang saya tonton yang berkesan sampai hari ini adalah Three Idiots. Ini film India, Amir Khan. Nah, di situ kan menceritakan bagaimana di India waktu itu, karena ini based on true event. Bagaimana anak-anak India waktu itu, di India sendiri ada tren yang luar biasa. Siapa yang mau kerja di bidang teknik jadi insinyur, kebutuhannya luar biasa, gajinya tinggi. Jadi semua orang tua mendorong anaknya untuk masuk ke bidang teknik, untuk jadi insinyur. Akibatnya apa? Banyak anak-anak di India waktu itu bunuh diri karena mereka frustrasi, mereka limbung karena ini bukan tujuan hidup mereka, tapi orang tua memaksa. Nah, itu diceritakan dengan menarik di Three Idiots. Nah, itu juga terjadi di Indonesia. Banyak anak-anak atau mahasiswa atau mereka yang sedang belajar yang menekuni bidang yang tidak mereka sukai.
Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan kebahagiaannya. Nah, kemudian saya merefleksikan itu pada diri saya. Oh Tuhan, beruntung sekali aku. Kenapa? Karena walaupun orang tua dulu masukin ke STM, jurusan mesin, tapi akhirnya bisa jadi wartawan sesuai dengan Passion. lentera jiwa. Lentera jiwa ini ditemukan oleh guru ya waktu kelas 4 SD. Dia bilang, Andinoya, kamu pintar menulis, sebaiknya kalau kamu dewasa kamu jadi wartawan. Ya, yang waktu itu saya kira hartawan, sehingga saya bilang ke ibu saya ingin jadi hartawan. Karena ibu saya bilang hartawan itu orang yang uangnya banyak. Nah, orang tua saya, ayah saya waktu itu bilang, aku nggak bisa biaya kamu lebih tinggi dari STM. Jadi kamu aku sekolahkan di STM teknik, habis itu kamu tamat kerja. Nah, tapi karena lentera jiwanya itu udah ditemukan dan keinginan untuk jadi wartawan itu begitu besar, penuh perjuangan lah. Akhirnya masuk sekolah tinggi publisistik dan kemudian belum lulus. Ini drop out sampai hari ini, nggak pernah sarjana. Tapi Tuhan sudah merencanakan hidup itu sedemikian rupa. Waktu mahasiswa bisa jadi part-timer reporter untuk buku apa dan siapa di Tempo. Dan kemudian karena keterampilan menulis tadi, akhirnya direkrut di Bisnis Indonesia, koran, kemudian ada majalah Matra, kemudian Media Indonesia, sekarang Metro TV, pernah di RCTI dan lain-lain. Artinya ini dunia yang aku cita-citakan dulu dan aku beruntung aku menemukan lentera jiwaku. Nah, karena merasa banyak sekali anak-anak muda yang terjebak di situasi seperti ini, menderita karena bidang pendidikan yang ditekuni bukan bidang yang dia sukai, aku sama Nugi kemudian bikin gerakan untuk mendorong anak-anak menemukan lentera jiwanya, namanya Gerakan Lentera Jiwa. Lentera Jiwa ini diambil dari lagunya Nugi. Karena aku selalu bicara tentang carilah passionmu dulu. Nah, ini lagunya ya. Nah, terus Nugi ternyata punya lagu yang cocok sekali. Karena Nugi salah satu yang merasa waktu itu menderita karena menekuni pendidikan atau bidang yang dia tidak minati. Dia lebih suka musik. Nah, judul lagunya Lentera Jiwa. Kalau Widya tertarik, tinggal browsing aja. Ada judulnya dengan syairnya pas betul menggambarkan apa yang aku ceritakan tadi. Jadi sesuai dengan passion, tapi di sisi lain begitu menemukan passion, bukan semerta-merta segala sesuatunya jadi mudah dan instan. Ini menuju ke notes berikutnya. Saya tidak percaya sesuatu yang diperoleh secara instan tanpa melalui proses akan langgeng, justru akan cepat hilang begitu. Jadi proses tidak akan mengkhianati hasil, intinya gitu kan? Betul. Jadi anak-anak muda sekarang terutama ya, millennials ini, apalagi dengan adanya startup ya, mereka merasa karena di Amerika atau di luar sana banyak sekali startup yang berhasil, kemudian anak-anak atau pendirinya, foundersnya itu masih muda, tahu-tahu sudah jadi miliarder ya, sudah dengan penampilan sederhana tapi kaya raya gitu kan. Jadi semua anak-anak muda di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja, bermimpi untuk kemudian hari ini dia masuk ke dunia usaha, bikin startup, besok dia sudah jadi jutawan. Nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Semua harus melalui proses. Nah, proses ini memang bisa akselerasinya dipercepat, ya, karena teknologi sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Tetapi mereka yang mencoba untuk sukses tanpa melalui proses, itu biasanya gagalnya cepat. Mereka yang berusaha dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara sikut kiri, sikut kanan untuk menduduki satu jabatan, nggak akan langgeng. Mereka itu tidak teruji. Berarti betul ya, terkonfirmasi. Lagi-lagi itu adalah Andy's Note. Next, kita ke bagi Andinoya, katanya nama ibarat sebuah brand yang harus dijaga dengan baik. Sekali nama kita tercemar, seumur hidup brand kita akan rusak. Ini berlaku bukan bagi Andinoya pribadi, tapi untuk seluruh juga netizen yang budiman, followers Andinoya, atau gimana nih? Jadi saya tanpa sengaja sebenarnya dari kecil, karena nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua, ya, bagaimana integritas itu menjadi penting, ya, kejujuran itu menjadi penting dalam kehidupan. Kadang-kadang kejujuran itu menyakitkan, ya. Kadang-kadang orang yang jujur itu tersingkirkan, tapi ini kan jangka pendek aja. Jangka panjangnya percaya, mereka yang punya integritas, mereka yang jujur adalah mereka yang akan bisa sukses dalam kehidupan. Itu saya rasakan sendiri. Nggak usah khawatir 1-2 kali kita akan gagal karena banyak orang tidak suka orang jujur, ya. Banyak orang menganggap orang yang punya integritas itu orang yang sombong, belagu, atau mereka ngajak kita untuk berbuat curang dan kita menolak, itu dimusuhin.
Tapi jangan patah semangat, jangan ikut arus. Jadilah dirimu sendiri, penuh dengan integritas, kejujuran. Pegang itu kuat-kuat sebagai prinsip. Dan itu saya lakukan. Nah, karena itu saya selalu ingatkan setiap orang, kamu mungkin sekarang masih tanda kutip belum punya nama, ya, belum dikenal luas. Tapi dari awal kamu harus tahu bahwa namamu adalah brandmu. Namamu ini adalah lembaga yang nanti kalau kamu coreng, ya, maka namamu ini tidak akan bisa jadi lembaga yang dipercaya, trust. Ambil contoh misalnya ya, saya bangun Benih Baik, saya datang ke orang, orangnya bilang, Andi Noya, banyak sekali orang datang kepada saya minta donasi, saya tolak semua. Tapi kenapa saya terima kamu? Karena saya percaya sama kamu, itu trust. Nah, itu yang kita bangun bukan 1-2 hari. Dari reporter saya udah tidak terima amplop. Saya dari reporter tidak bisa disogok. Ya, waktu masih jadi part-timer di majalah Tempo waktu itu, saya mahasiswa miskin. Dalam kesulitan, tinggal di gang kecil. Tapi ada orang yang ngejar saya bahkan di koper ini. Dia kasih uang, antar ke rumah. Karena saya tolak di kantornya, dia antar ke rumah, saya bawa kembali. Padahal kalau mau bilang kebutuhan, saya sangat membutuhkan. Karena saya dalam kondisi dulu tinggal di gang kecil, 500 perak harus bertahan 1 minggu. Tapi integritas itu saya jaga betul, karena ini prinsip hidup. Nah, ini kemudian saya yakini sebagai bagaimana kita menjaga nama kita sebagai sebuah brand. Ya, untung kalau Anda nyebut nama Andi Noya, orang pasti pikirannya positif. Perasaan saya. Alhamdulillah, terbukti kok banyak juga donasi-donasi yang selalu hadir begitu ya, dan juga menjadi modal dan semangat Abang untuk mendirikan Benih Baik, membantu semua orang, terutama kaum termarginalkan. Oke, notes berikutnya, bener nggak ya? Masih Ini ada lagi ya? notes asli dari Andi Noya atau jangan-jangan cuma cari di Google? Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami. Aku marah pada Tuhan. Tuhan, aku ini anak bungsu. Tuhan, aku harusnya yang dimanjakan. Aku harusnya menerima sesuatu yang menyenangkan dalam hidupku. Tapi kenapa dari kecil aku selalu susah? Setelah dewasa dan aku ingin bernafas sedikit karena sudah mulai bisa dapat gaji, Tuhan kasih tambah lagi beban sama aku. Kembali lagi di Kick Andy Show, Special Andy's Note. Ini kita akan menuju ke note kesekian. Konfirmasi kepada Andi F. Noya langsung. Waduh, ini kayaknya relatable nih Bang, notesnya sama keadaan sekarang. Belum lihat. Ketika kita merasa Tuhan tidak adil, mungkin Tuhan sedang menggembleng kita agar lebih kuat sebelum memberi mandat dan tanggung jawab yang besar. Nah, ini merefleksikan apa yang saya ceritakan tadi ya. Bahwa banyak orang marah pada Tuhan ketika dia mendapat cobaan dalam hidup ya. Ketika kita susah, kita melihat orang lain kalau hidupnya lebih baik, kemudian kita bilang Tuhan ini nggak adil. Tuhan kenapa aku, kenapa bukan dia, dan seterusnya. Kalau kita lagi sakit, kita juga bilang Tuhan kenapa aku, kenapa bukan dia. Dan banyak sekali komplain kita pada Tuhan. Banyak sekali kita atau kemarahan-kemarahan yang kita simpan pada Tuhan ketika kita mendapat kesusahan. Nah, dulu aku juga begitu. Aku bilang Tuhan nggak adil. Aku anak paling kecil, ya, lahir ketika orang tua dalam kondisi ekonomi lagi morat-marit. Ayah udah sakit-sakitan, sudah dalam kondisi ekonomi morat-marit, berpisah pula mereka. Aku ikut bersama ibu ya dengan 2 kakak perempuan, ayah membawa 2 anak laki-laki, dan kami hidup dalam kesulitan ekonomi. Kemudian ketika mulai dewasa, mulai bekerja, baru menikah, 2 kakak perempuan meninggal, punya 8 anak. Siapa yang mengurus? Anak bungsu lah, Andi Noya bersama istriku. Untung aku menikah dengan perempuan yang bisa menerima kondisi ini. Nah, kami merawat 11 anak. Gajiku waktu itu 375.000. Tahun berapa tuh Bang? Itu tahun 87, 80 sampai 89. Nah, kemudian ya kebetulan istri gajinya lebih besar dikit, 500.000. Jadi 875.000 itulah gaji kami untuk menghidupi 11 anak
dan tentu orang tuanya ini. Nah, sampai di situ kan aku marah pada Tuhan. Tuhan, aku ini anak bungsu. Tuhan, aku harusnya yang dimanjakan. Aku harusnya menerima sesuatu yang menyenangkan dalam hidupku. Tapi kenapa dari kecil aku selalu susah? Setelah dewasa dan aku ingin bernafas sedikit karena sudah mulai bisa dapat gaji, Tuhan kasih tambah lagi beban sama aku. Aku bilang, Tuhan, ini nggak adil. Sungguh tidak adil. Nah, tetapi kembali lagi Widya, ketika dalam perjalanan hidup kita merasa situasi dan kondisi yang berat seperti itu dan kita mengeluh, kita marah pada Tuhan, nggak ada perubahan apa-apa. Tetapi waktu demi waktu itu ternyata membuat kita lebih siap. Sekarang aku berterima kasih, Tuhan, setelah Engkau menggembleng aku dari kecil, sekarang ada tugas yang lebih besar lagi, tapi aku merasa gembira melakukannya. Apa itu? Tuhan kasih aku profesi jurnalis. Paling tidak aku melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di sekitarku. Aku tahu apa yang dialami oleh orang-orang. Banyak orang lebih susah. Kemudian Tuhan, terima kasih, Engkau kasih aku Kick Andy. Di Kick Andy aku banyak belajar tentang orang-orang yang dalam kesulitan ekonomi, dalam kemiskinan, dalam pendidikan yang rendah. Mereka sudah berbagi, sudah melakukan hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih karena aku belajar dari situ. Tuhan kasih aku Kick Andy Foundation. Melalui Kick Andy Foundation kita punya program kaki palsu gratis, punya program berbagi buku, punya program sepatu untuk anak Indonesia, untuk anak-anak miskin di seluruh Indonesia, punya program operasi katarak bersama Media Group, punya program bibir sumbing, punya program berbagi bola untuk anak-anak klub sepak bola di kampung-kampung, di desa-desa, punya program macam-macam. Nah, dengan Kick Andy Foundation aku bisa berbagi pada orang-orang yang dulu mungkin seperti aku. Nah, satu hal, kalau dulu kita ini atau aku, keluargaku, tidak bisa minta tolong ke siapa-siapa, paling kepada keluarga kalau kita dalam kesulitan ekonomi. Tapi itu pun kalau keluarga bisa membantu. Nah, tapi dengan adanya foundation seperti ini, kenal nggak kenal siapapun orang, sepanjang kita bisa bantu, kita bisa membantu. Bukan atas kekuatan Andi Noya, tapi atas apa yang dianugerahkan Tuhan melalui Kick Andy Foundation. Nah, aku sekarang berterima kasih Tuhan, oh ternyata ini yang Engkau rencanakan dalam hidupku, yaitu bagaimana kamu siap-siap, kamu memang susah, tapi kamu akan berempati pada orang-orang yang juga mungkin sama seperti kamu sekarang. Nah, itu yang terjadi dalam hidup. Ambil contoh misalnya, di Kick Andy pernah ada Sugeng Siswoyudono. Sugeng ini bayangin, umur 17 tahun punya cita-cita jadi tentara, cita-citanya hancur gara-gara dia ditabrak, kakinya harus diamputasi, tapi dia bikin kaki palsu sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi dalam kondisi dia masih miskin, dan sampai hari ini ya relatif miskin, karena dia hanya tukang loper susu, ya jualan susu dari warung ke warung dengan pendapatan per hari per satu itu 50.000. Nah, dia sudah berbagi. Dia berbagi kaki palsu pada orang-orang lain. Nah, waktu diundang ke Kick Andy dan saya melihat apa yang dia lakukan, saya bilang bagaimana kalau kita kumpulin dana, kita dukung apa yang dia lakukan supaya banyak orang-orang yang tidak mampu bisa mendapatkan kaki palsu. Singkat kata, ini sudah 9 tahun lebih kami berbagi kaki palsu. Satu hari Kick Andy Foundation kehabisan dana, tinggal 100 jutaan. Saya bilang ke teman-teman Kick Andy Foundation, saya bilang stop, kita jangan produksi kaki palsu lagi dulu karena uangnya sudah mulai habis. Nah, saya kan biasanya ngamen ke perusahaan-perusahaan untuk menggalang dana kan, supaya bisa bikin kaki palsu. Nah, waktu kami sampaikan ke Sugeng, stop, jangan produksi dulu, dia kaget. Kenapa? Masih banyak orang yang membutuhkan kaki palsu. Saya bilang, ya anak-anak gampangnya kan bilang duitnya habis. Lalu Sugeng datang ke Jakarta, bertemu saya, dia bilang, Bang, boleh nggak jangan dihentikan? Oh iya, sorry, aku belum cari uang lagi. Nggak apa-apa, pakai uang saya. Uangmu? Dari mana uang itu? Oh, saya selama ini nabung. Rupanya selama ini kami bayar. Dia tadinya nolak, nggak mau dibayar jasanya. Tapi saya bilang nggak, harus kasih bayar jasa. Rupanya itu disimpan oleh Sugeng. Dan dia bilang, ini ada uang tabunganku, pakai aja. Tahu berapa? Ini setelah 5 tahun lebih ya. Berapa uang yang dia simpan untuk kemudian dikembalikan supaya kita bisa pakai membantu orang lain? 400 juta. Wow. Saya bilang,
tidak boleh ini uangmu lebih baik gunakan untuk naik haji. Akhirnya dia naik haji bersama istri dan keluarganya. Nah, orang-orang seperti Sugeng ini kan mengajarkan banyak pada kita. Nah, di sini kan Tuhan punya rencana pada masing-masing orang. Tinggal kita sendiri yang harus bertanya, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Kadang-kadang kita nggak ngerti rencana Tuhan dan kita marah pada Tuhan. Tapi sebaiknya kita mulai introspeksi. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan aku cobaan ini, gemblengan ini, karena aku tahu Engkau akan memberikan aku tugas mulia yang mungkin lebih berat, tapi aku sudah siap. Berbaik sangkalah pada Tuhan, dan sekali lagi masih ada waktu. Masih ada waktu. Sama-sama untuk kembali intim dengan Tuhan, sama seperti lagunya Shana Shannon berikut ini, masih ada waktu spesial untuk Anda. Mumpung kita masih diberi waktu, yang terbaik hanyalah segeralah bersujud. Mumpung kita masih diberi waktu. Ayahku meninggal di pangkuanku pada saat aku dan ayahku lagi bertengkar.
Kembali lagi kita akan membahas catatan-catatan dari Andi Noya atau Andy's Note yang paling kemarin sempat jadi trending juga Bang, artis sukses. Iyalah sekarang punya banyak uang, katakanlah. Orang kan selalu mengukur sukses itu dari uang gitu ya. Tapi ini ada yang lucu, artis sukses bagi Bang Andi adalah ketika apa yang saya lakukan memberikan dampak positif. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk banyak orang. Ini berarti bukan hanya sekedar materi belaka dong? Iya, menarik. Kenapa saya tulis ini? Karena sekali lagi saya melihat ada satu tren. Sebenarnya tren ini sudah terjadi sejak dulu, tapi sekarang mulai terlihat, apalagi anak-anak muda yang merasa bahwa ukuran sukses itu semata-mata adalah materi. Kalau dulu kita sukses kan jabatan ya. Nah ini saya melihat tren ini masih begitu kuatnya. Tapi apakah itu salah? Nggak ada yang salah di sini. Semua orang pengen kaya. Siapa yang nggak kepengen kaya ya? Tapi apakah cukup sampai di situ? Saya kan kadang merenung ya. Seberapa cukupnya uang yang kita miliki baru kita berhenti atau merasa cukup? Nggak pernah itu. Begitu kita dapat uang, kita merasa masih belum lagi, masih belum dan seterusnya. Jadi jangan heran kalau banyak sekali orang korupsi ya. Padahal kita lihat udah kaya raya. Sementara kita lihat banyak orang yang masih menderita, tapi orang yang sudah kaya raya masih juga mencuri hak orang lain. Ada ketidakpuasan. Nggak akan selesai kalau kita mengejar materi. Bukan berarti kita nggak usah ngejar materi, tidak. Ya, tapi kalau itu menjadi ukuran sukses, maka semua orang hanya melihat materi itu sebagai ukuran sukses. Nah, dalam pemikiran, perenungan, saya bilang Tuhan sampai kapan? Ini kan ada rencana pensiun waktu itu. Aku bilang Tuhan cukuplah. Tuhan udah berikan aku berlebih daripada aku yang pernah bayangkan dulu. Aku dulu miskin, nggak punya ini, nggak punya itu. Sekarang udah punya. Bukan orang kaya, tapi aku punya. Nah, sampai batas mana Tuhan ini cukup? Aku mau pensiun. Aku mau menikmati hidup. Bukan berarti aku tidak menikmati hidup sekarang, tapi hidup yang berbeda. Dalam ketenangan, tidak harus tanda kutip dalam sorotan kamera dan seterusnya. Nah, tapi ketika mulai merenung, Tuhan kasih aku satu video untuk aku tonton, nggak sengaja, tapi ini kan menurut aku nggak sengaja, tapi ini desain by God ya? Ini pasti rencana Tuhan. Dia kasih aku ting satu video. Karena aku hobinya nonton UFC nih, tinju. Lagi kalau malam kan nonton, wah sekarang ini lawan ini seru-seru. Tapi lama-lama kan kalau kita di YouTube kan kelilingnya nggak keruan kan. Tiba-tiba plek masuk ke satu video. Ini cerita tentang seorang anak dari Hong Kong, ibu bapaknya membawa dia ke Kanada. Nah, mereka bermigrasi ke Kanada, sampai di sana mereka berjuang hidup dengan kemampuan bahasa Inggris yang sangat-sangat terbatas. Dalam perjuangan itu, ternyata antara ibu bapaknya cerai. Bapaknya pulang ke Hong Kong, ibunya masih terus berjuang di Kanada. Sekali lagi dengan situasi dan kondisi yang berat ya, apalagi tidak bisa bahasa Inggris. Satu hari Danlock pulang, dia melihat wajah ibunya baru terima telepon. Dia bilang, aku tidak ingin lagi melihat wajah ibuku seperti yang aku lihat hari ini. Apa itu? Ibunya rupanya baru dapat telepon dari ayahnya di Hong Kong. Jadi rupanya selama ini ayahnya masih ngirim bantuan. Tapi hari itu ayahnya bilang, bisnisku bangkrut, aku tidak bisa lagi menolong kalian mengirim uang. Dan ibunya kan dalam ketakutan yang amat sangat. Danlock bilang, aku tidak ingin lagi melihat wajah ibuku seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia berjuang untuk dapatkan duit dengan cara jadi loper koran. Dia potong rumput tetangga. Jadi dia segala macam kerja dia kerjakan supaya dia bisa menghidupi tanda kutip atau membantu ekonomi ibunya. Singkat kata, Danlock dalam usianya masih muda, sukses secara materi, kaya raya. Dia pulang ke Hong Kong, dia belikan bapaknya apartemen. Bapaknya dalam keadaan miskin. Satu hari, Danlock dikabari bahwa bapaknya masuk rumah sakit dalam kondisi kritis. Di saat yang sama, dia harus menandatangani atau deal satu bisnis besar. Antara memilih lari ke Hong Kong untuk melihat atau membesuk ayahnya yang kritis atau menyelesaikan bisnis. Dia memilih yang ini. Jadi dia selesaikan dulu bisnis dengan janji dia akan segera terbang ke Hong Kong.
Begitu selesai bisnisnya, dia lari ke Hong Kong, terlambat. Ayahnya udah meninggal. Ya, ada penyesalan yang luar biasa. Kenapa video ini menjadi menarik dan menjadi penting buat aku? Pertama, kehidupan kami hampir sama. Orang kemiskinan, orang tua bercerai, kemudian penyesalan ketika ayah meninggal. Aku udah ceritakan di Kick Andy bahwa bagaimana ayahku meninggal di pangkuanku pada saat aku dan ayahku lagi bertengkar. Jadi hampir sama perjalanan hidup Danlock dengan perjalanan hidupku. Nah, yang berbeda, aku tidak bisa merumuskan perjalanan hidupku dengan baik. Aku hanya menganggap hidupku ini mengalir sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi Danlock bisa merumuskan, dan ini kemudian aku selalu bagikan kepada setiap orang dalam seminar, dalam dialog-dialog. Jadi Danlock itu mampu merumuskan tahapan dalam kehidupannya, dalam 4 tahapan. Dan aku merasa bahwa tahapan ini sifatnya universal, bisa terjadi pada setiap orang. Pertama adalah tahapan survival. Survival ini ketika kita gajinya masih kecil, hidupnya masih, ya ada yang masih di kos atau kontrak rumah, bayar listrik susah, bayar air susah, mau beli makanan juga susah ya. Tapi ini tahapan di mana kita harus survival. Masuk ke tahap berikutnya namanya security. Security itu adalah ketika gaji kita udah mulai cukup, bayar kos-kosan atau bayar kontrakan udah tenang. Nggak perlu gitu ditagih-tagih gitu ya. Iya, pokoknya nggak deg-degan lah, bayar listrik oke, ya, beli ini masih bisa, makan oke. Nah, kita udah mulai aman kita di situ. Tahap berikutnya adalah tahap sukses, di mana kita kemudian sukses. Sukses ini, wah, kita dikenal, punya materi, ya, artinya kita mau beli mobil bisa, mau naik pesawat kelas bisnis oke, mau liburan kemana aja oke, ya, uang itu kita punya semua. Pokoknya secara materi kita oke. Dan kita juga dikenal, omongan kita didengar sama orang. Nah, Jack Ma menyimpulkan dengan lucu, jenaka sekali. Dia bilang ketika kamu miskin, nasihatmu sama orang itu dianggap kentut. Tapi waktu kamu kaya, kentutmu itu dianggap nasihat. Nah, dia hanya bilang bagaimana orang melihat orang, ya. Kalau kamu miskin, kamu nggak dihargai. Itu terjadi hampir di semua level. Nah, ketika sampai pada posisi sukses, semua orang melihat bahwa ini pencapaian tertinggi dalam hidup. Tapi sekarang kita tanya, apakah semua orang kaya itu bahagia? Enggak. Aku menemukan begitu banyak orang yang kaya malah menderita, ya. Bukan karena menderita karena dia tidak mampu beli ini beli itu, tapi dia tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Ada sesuatu yang bisa memenuhi hatinya, ya kosong. Nah, Danlock kemudian menyimpulkan ada satu tahapan lagi. Setelah kita punya materi, terkenal, ya, didengar omongan kita, ada satu tahapan yang dia rasakan. Dan itu kemudian, oh ya, aku juga merasakan itu. Apa itu? Ketika ayahnya meninggal, dia merasakan penyesalan yang luar biasa. Itu mengubah pandangan dia tentang arti kebahagiaan di dunia ini. Bukan semata-mata materi, ada yang lebih dari itu. Nah, dia menemukan satu tingkat di atas sukses untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna adalah berbagi. Ketika sukses itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi sukses kita itu memberikan kebahagiaan, memberikan manfaat buat orang lain. Aku bilang, ya ampun, aku juga merasakan itu. Iya. Jadi siapapun yang merasa di luar sana saya belum sukses, mungkin Anda sudah bahagia, tapi Anda belum menyadari ya, karena kurang bersyukur. Kita lanjut lagi ya, notes berikutnya. Masih ada ya? Masih ada, masih banyak. Selepas jeda pariwara berikut, pemirsa, tetaplah bersama kami. Sudahlah Andino ya, kalaupun dia menipu kamu, udah itu urusan dia sama Tuhan. Tapi paling tidak kalau itu beneran, kamu sudah membiarkan orang menderita dan menyesal sampai hari ini. Kembali lagi di Kick Andy Show Special Andy's Note. Ini notes yang ini boleh nggak berbagi pribadi? Ini kayak relatable banget. Boleh. Nih, banyak orang menunda untuk berbuat baik dengan sejuta alasan. Sampai kapanpun akan ada sejuta alasan lain untuk terus menunda.
lalu maut menjemput tanpa kita sempat melakukannya. Ini kejadian banget di sekitar Kedoya. Banyak teman-teman yang tunanetra, mereka menjajakan kerupuk dengan tongkat yang diberikan. Itu mereka berkeliling sekitar Jakarta Barat untuk membagi-bagikan kerupuk. Saya waktu itu mau pergi ke kantor, lihat, yaudah deh nanti aja pulangnya. Saya pikir kan tetap di situ gitu ya. Ternyata tidak, dia mobile, begitu pulangnya saya balik udah nggak ada. Nggak ada lagi. Itu nggak bisa tidurnya. Gimana perasaannya itu? Nyesel, terus kayak kenapa sih tadi nggak berhenti aja? Kayaknya bisa gitu berhenti terus ngasihin bantuan atau beli kerupuk yang ngeborong dan lain sebagainya. Gara-gara menunda. Jadinya hilang kesempatannya untuk beramal. Nah, ini yang banyak terjadi juga. Aku pernah merasakan, ini ada satu hal yang unik, pembelajaran juga. Jadi satu hari di satu mall, aku berpapasan dengan seorang ibu menggendong bayi. Dia begitu lihat aku bilang, Pak Andi, gitu kan. Ada apa? Aku bilang, ngapain di sini? Oh enggak Pak Andi, saya dan anak saya tadi baru saja ke kantor Menpora. Karena suaminya ternyata atlet, lagi sakit. Nah, dia datang ke kantor Kemenpora untuk mengambil ada honor gitu ya. Tapi katanya nggak ketemu dengan orangnya. Jadi dia sendiri bingung, kelihatan agak gelisah dia kan. Terus dia bilang, Pak Andi, saya belum makan. Boleh nggak Pak Andi? Pak Andi kasih saya uang makan. Dek, karena ini di Jakarta, saya langsung pikirannya udah, jangan-jangan saya ditipu ini. Modus gitu. Ada perasaan ego, aku nggak mau ditipu gitu, mentah-mentah. Goblok amat aku kalau bisa ketipu sama yang begini. Jadi sambil mikir saya bilang, ya Bu, sebentar ya. Gitu. Terus aku jalan sambil mikir ini. Aduh, ini tadi ini ibu ini nipu atau tidak, nipu atau tidak begitu. Sampai aku duduk ketemu teman, hatiku bilang, kalaupun dia mau nipu, nggak apa-apa. Aku akan tetap kasih. Berangkat, kejar lagi aku kan, kembali lagi balik, ibu itu udah nggak ada. Perasaan itu menyesal luar biasa. Aku bilang, kenapa nggak kasih aja? Ya tapi bagaimana kalau ternyata dia penipu? Sudahlah Andino ya, kalaupun dia menipu kamu, udah itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau itu beneran, kamu sudah membiarkan orang menderita dan menyesal sampai hari ini. Jadi kalau Widya tadi cerita tentang tukang kerupuk, penjual kerupuk, itu juga terjadi. Nah, banyak orang, kalau aku tanya, kamu udah berbuat baik apa? Tunggu dulu dong, gajiku masih kecil, aku aja masih butuh, masih miskin, gitu kan? Terus kapan? Ya nanti kalau gajiku naik, baru aku janji. Nah, tapi begitu gajinya naik, aku bilang, gaji udah naik, gimana? Udah mau berbuat baik, berbagi? Tunggu dulu dong, aku kan belum punya motor. Oke, begitu dia beli motor, udah beli motor nih, ayo udah mau berbuat, tunggu dong, aku kan baru punya motor, belum mobil. Dia hanya menunda-nunda waktu dan bukan apa-apa ya. Kita nggak tahu umur kita. Kita kan selalu harus berpikir bahwa umur kita hari ini mungkin besok kita sudah tidak ada. Jadi berbuatlah baiklah setiap hari. Nah ini yang aku ingin ingatkan dalam notes tadi. Ayo kita berbuat baik, kita berbagi kepada sesama sebelum ajal menjemput. Ini berkaitan nih sama notes berikutnya. Jadi berbagi kepada sesama tidak akan membuat kita miskin. Justru Tuhan akan melimpahkan rezeki bagi mereka yang welas asih membantu sesama. Yang tadi ada excuse aja gitu ya, motor belum punya, oke, mobil belum punya, rumah gitu aja sampai Upin Ipin lulus SD. Tapi kan dan kalau itu yang jadi alasan nggak pernah cukup kan. Jadi lakukan perbuatan baik, berbagi kepada sesama itu sesegera ketika hati kita tergerak. Nah, berbagi juga bukan selalu materi. Nah, banyak orang salah paham. Oh, aku mau berbuat baik tapi aku belum punya uang. Oh, tidak. Kalau kamu punya keterampilan, misalnya bahasa Inggris, berbagilah. Ini Shannon tadi yang nyanyi. Shannon ini usianya baru 14 tahun. Tapi anak ini sudah mengajar bahasa Inggris di rusun untuk anak-anak yang tidak mampu. Nah, ini kan perbuatan baik, berbagi. Bukan uang, tapi dia berbagi keterampilan dia dalam bahasa Inggris. Walaupun aku dengar juga bahwa anak ini kan di YouTube juga sudah mulai bisa dimonetize, ada uang yang masuk, itu pun dia bagikan. Nah, bayangin anak umur 14 tahun aja sudah mulai berbagi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik dalam hidup ini. Banyak orang bilang, tunggu dulu dong, kalau aku bagi nanti untuk aku bagaimana? Jangan takut. Pengalaman hidupku sendiri ini ya.
berbagi itu malah Tuhan memberikan rezeki berlipat-lipat. Boleh percaya, boleh tidak. Ambil contoh, ini simple tapi banyak sekali contohnya. Satu hari istriku bilang, "En, kan kami punya PAUD, pendidikan anak usia dini di satu kampung namanya Kampung Dadap. Ada PKBM situ, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ada juga Taman Bacaan dan seterusnya. Nah, satu hari istriku bilang, "En, murid-murid udah terlalu banyak, udah nggak cukup kelas yang ada. Kita perlu berapa kelas lagi?" Aku bilang gitu. "Perlu 2 kelas lagi." "Berapa itu harus bangun 2 kelas itu lagi?" Dia bilang sekitar 80 juta. Dia bilang gitu, karena ini di kampung jadi sederhana aja. 80 juta untuk 2 kelas. "Pakai dong uangmu," aku bilang, karena seluruh gajiku kan aku kasih istri. "Pakai uangmu dong." "Enggak, aku sudah banyak," kan dia punya panti asuhan yang dia ini, pokoknya macam-macam. Dia itu uangnya sudah habis untuk tanda kutip berbagi seperti itu. "Enggak, ini uang untuk hidup." Waduh, ini gimana caranya? Jadi aku disuruh cari uang lagi nih. Jadi kalau ada keinginan baik, Tuhan akan buka jalan. Enggak lebih dari 1 minggu, tiba-tiba dari Perpustakaan Nasional hubungin aku, bilang, "Pak Andi, setelah kami pertimbangkan bla 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 bla, kami ingin Pak Andi jadi Duta Baca Indonesia." Saya bilang, sebenarnya nggak perlu saya setiap hari bagi-bagi buku, cari orang supaya kita sama-sama. "Enggak, kami ingin Pak Andi." Akhirnya saya terima. Nggak ada kepikiran sedikit pun bahwa ternyata ada honornya. Nah, begitu dikasih honornya, dipotong pajak sekian, itu sekitar 89 juta satu tahun. That's a sign. Saya bilang sama istriku, "Tunggu dulu, kamu minta duit berapa waktu itu?" "Ya sekitar 80 juta. Nih, Tuhan udah kasih." Plak, langsung dibangun 2 kelas. Saya bilang, nggak ada uang dapur dia yang berkurang. Tuhan kasih rezeki dengan caranya yang ajaib, caranya yang luar biasa. Jadi kita harus percaya, semakin kita banyak berbagi, sampai hari ini kalau dibilang Andi Noe kaya, enggak. Saya nggak kaya, masih banyak cicilan yang belum dibayar. Tapi uang-uang ini kita tahu bahwa ini Tuhan hanya menjadikan kita saluran berkat. Tuhan hanya titip, tolong kasih ke mereka yang membutuhkan. Dan itu aku lakukan dan kami happy. Kekurangan dalam hidup tidak. Tuhan memberikan banyak sekali rezeki dari sumber-sumber yang lain. Jadi percayalah, berbagi tidak membuat Widya miskin. Setuju. Dan juga pemirsa miskin, jangan ya. Jadi sama-sama kita berlomba-lomba katanya. Kalau mau berbuat baik itu harus berlomba-lomba. Ada satu notes terakhir nih yang mungkin bisa menggerakkan hati kita semua di tengah pandemi COVID-19 yang mungkin bikin kita down, bikin kita kecewa, bikin kita bertanya-tanya mau sampai kapan dan apa sebetulnya yang bisa kita lakukan. Selepas jeda pariwara berikut ya, tetaplah bersama kami. Jangan biarkan damai ini pergi. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Kembali lagi di Kick Andy Special Andy's Note. Bang, tadi sebelum jeda aku semi curhat nih. Karena kayaknya lagi butuh asupan positif, notes positif, mental breakdown lah kemarin. Ngelihat orang kayaknya banyak kesusahan dan merasa diri kita tuh kayak nggak bisa seoptimal mungkin membantu orang gitu. Ada keterbatasan. Terus bertanya-tanya sampai kapan, hidup dalam ketidakpastian. Terus, tapi di sisi lain seneng ngelihat banyak orang kok saling bantu-membantu. Orang-orang semua dalam waktu singkat dengan kemutakhiran teknologi bisa guyup, yuk udah ada nih dananya, yuk sama-sama kita bikin masker kain. Ada betul sisi positifnya, tapi kan kadang suka naik turun Bang, kayak rating gitu loh Bang. Ini gimana caranya supaya kita tuh tetap stabil, berpikir positif, mencari segala sesuatu tuh nggak dilihat pakai kacamata minus terus. Itu tergantung pada kita, bagaimana kita melihat apa yang terjadi dari sisi positif atau negatif. Bahwa ini ada bencana, bahwa ini ada pandemi, bahwa ini ada situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, iya. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi yang negatif terus, stres, apakah kita bisa mengubah keadaan? Tidak. Kalau kita melihat dari perspektif positif, masih banyak orang yang ingin berperan untuk ikut membantu mengurangi
penyebaran, membantu mengurangi korban, membantu orang-orang yang terpapar. Jadi ada situasi yang menarik sekarang ini yang kita lihat ketika masyarakat tergerak. Jadi kita ini kan masyarakat yang sangat punya sifat gotong royong. Itu kita bisa lihat ya dari waktu ke waktu. Dalam situasi seperti ini juga kita bisa melihat betapa orang turun tangan, semua bilang apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa bantu. Dan ini meneguhkan polling yang 2018 dulu dilakukan di Inggris. Ada satu polling untuk menentukan atau memilih negara mana yang paling dermawan. Ini yang mengadakan Charities Aid Foundation ya di Inggris. Dan Indonesia adalah the most generous country in the world. Wow. Artinya kita ini negara yang paling dermawan di dunia. Ada 3 indikator yang dipakai. Nah, hari ini kita bisa melihat itu. Jadi kalau dari perspektif positif, kita optimistis bahwa dengan kita bersatu, kita bersama-sama ya, ikut membantu, ikut mendukung saudara-saudara kita yang mengalami musibah, apakah dia terpapar COVID-19 atau apakah secara ekonomi dia tanda kutip tidak dapat penghasilan lagi ya. Di PHK banyak. Di PHK kemarin kita lihat di YouTube banyak sekali cerita-cerita yang menyedihkan. Tapi kita kan harus bangkit. Kita nggak bisa kemudian terjebak dalam satu situasi yang merasa frustrasi, merasa mencekam. Ayo berbuat sesuatu yang positif, dan itu sudah terjadi. Kebetulan saya kan punya benihbaik.com, platform crowdfunding. Saya merasakan arus bagaimana saling membantu ini terjadi. Dalam waktu yang singkat aja, misalnya kalau kita bicara donasi, itu sudah mencapai 12 miliar orang yang menyumbang. Ada yang 1.000 perak, 10.000, ada yang 20.000, ada juga yang 1 miliar memang. Tapi ini kita gotong royong bersama-sama, dan kami udah mendistribusikan sedemikian banyak ya, APD, masker, bekerja sama dengan media group. Nah, di sini kita melihat ada harapan ya. Situasi memang menakutkan, situasi memang akan berdampak panjang pada Indonesia dan negara-negara lain. Tapi apakah itu kemudian membuat kita jatuh, hancur? Tidak, nggak boleh. Kita harus bangkit, kita harus bersama-sama. Dan itu kita bisa rasakan sekarang. Jadi kalau aku pribadi, aku melihat bahwa ada situasi yang seperti ini, tapi kita harus melakukan perbuatan baik, saling mendukung untuk bangkit kembali. Berbuat baik, berbagi, itu membuat kita bahagia. Percaya, sesedikit apapun juga. Ambil contoh misalnya ya, semangat gotong royong di masyarakat. Sebelum ada kejadian COVID ini, di KKND kan kita sudah banyak cerita tentang bagaimana orang berbuat baik bersama-sama orang lain. Di NTT misalnya pernah kita angkat cerita tentang ada satu gerakan komunitas namanya Geser. Gerakan Rp1.000. Rp1.000. Jadi dia kumpulkan dari orang-orang Rp1.000. Tapi apa yang terjadi dengan gerakan yang mereka lakukan? Mereka bisa mengumpulkan uang dan membangun sekolah. Sekolahnya memang sederhana karena gotong royong masyarakat lagi. Dia bilang, ayo bangun sekolah. Memang sekolah itu 2 kelas. Nah, dia datang ke satu desa, dia bilang, mau nggak aku kasih uang segini? Uangnya 7,5 juta saja. Dia bisa bangun bersama masyarakat, itu sekolah setengah tembok, setengah bambu, atapnya ya ada seng. Nah, sekarang mereka dengan pola 1.000-an, menggalang dana 1.000-an tadi, mereka udah bangun sekarang mungkin sudah 6, karena mereka bergerak terus, bahkan sudah mau ke Kalimantan, atau sudah bahkan sekarang. Jadi artinya apa? Semangat gotong royong ini bisa mengubah satu masyarakat yang dari tadinya nggak punya sekolah, anak-anaknya terlantar pendidikannya, tanda kutip karena nggak ada tempat untuk belajar, mereka sekarang punya. Jadi ini yang menjadi dasar membuat kenapa kita merasa optimistis bahwa kita bisa melampaui cobaan COVID-19 ini. Ya, jadi mudah-mudahan itu yang membangkitkan semangat. Nah, kembali terakhir ini, karena Widya udah mau tutup ini, aku teringat pada orang-orang yang selalu mengatakan, aku nggak punya sesuatu untuk dibagikan, aku nggak punya uang untuk dibagikan, aku masih miskin, aku pokoknya macam-macam alasan. Nah, saya kembali lagi, Tuhan kasih saya, Andinoya, ini kamu kasih lihat dong ke orang-orang. Ini ada satu video yang nanti harus menjadi introspeksi bagi orang-orang yang selama ini mengatakan, aku belum bisa berbagi. Apakah kita punya tangan? Nah, tangan kita ini adalah modal yang diberikan Tuhan yang luar biasa untuk bisa berbagi. Video apa sih, Bang?
Bagaimana, kamu mau tahu? Mau tahu. Nah, kita lihat aja cuplikan dari video yang saya simpan dan saya selalu bagikan kepada banyak orang. Oke. Ini dia videonya. Sama-sama kita saksikan. Itu perubahan ekspresi ya, awalnya murung, begitu sampai akhirnya dia sadar ternyata hanya dengan tangan yang sudah diberikan Tuhan. Iya, dia bisa membantu Betul. orang dan dia bahagia kan? Dan dia ingin menularkan kebahagiaan itu dengan adegan yang terakhir. Berpegangan gitu sama Ini orang lain animasi ya. favorit saya selalu kalau diminta jadi pembicara, saya bagikan ini cerita. Selain bagi-bagian cerita dan bagikan video, juga selalu membagi-bagikan Bagi buku, sudah ada apa nih? bukunya. Buku apa nih, Bang? Berbagi kebaikan. Berbagi Chicken kebaikan. soup. Chicken Soul for the Soul. Iya. Nah, bagi Anda di rumah, Anda bisa mendapatkan buku ini. Caranya mudah. Anda ikut kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan juga Anda bisa mendapatkan buku ini melalui undian di kickandy.com, website resmi dari Kick Andy. Dan juga bagi Anda yang tadi tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir, karena Anda masih bisa menyaksikannya dari awal melalui metrotvnews.com. Juga cuplikannya ada di YouTube Kick Andy Show. Akhirnya saya ingin mengajak Anda untuk berbagi kebaikan. Kalau Anda karena policy stay at home tidak bisa kemana-mana, padahal hati ini tergerak untuk ikut membantu, caranya mudah. Anda bisa melalui benihbaik.com. Kalau Anda buka di situ, banyak sekali penggalangan dana. Anda bisa ikut berdonasi dan mudah-mudahan donasi Anda itu bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Nah itu dia tadi, jangan menunda-nunda untuk berbuat baik, karena berbuat baik bisa membuat Anda bahagia. Tapi sekarang semuanya tenang, semuanya damai netizen, karena sudah terkonfirmasi ternyata quotes-quotes atau notes-notes yang sudah di-upload, diunggah selama ini betul-betul asli dari Andi Noya. Berikutnya kita bikin seri meme ya Bang ya, semuanya semua bahagia dan damai. Sama kayak lagu yang Shannon akan bawakan untuk kita semua, Damai Bersamamu. Sampai jumpa minggu depan di Kick Andy Show berikutnya. Dah. Thank you. Jauh.
Metro TV, knowledge to elevate.